Permisi Atuk, maaf kita mengganggu. Ya, ada Pak Rindu, Gora. Kami mau pamit, Datuk. Kami mau pergi. Karena aku dan Gora ingin melanjutkan pencarian Ratu Hang Cinda. Ya, aku minta kalian selidiki Erik dan Barisan Jaya. Seperti dugaan lebay karat, Erik dan Barisan Jaya terlibat atas hilangnya Rajo Langit. Ya, Datuk. Kami akan ikut selidiki tentang hal itu. Terima kasih Rindu, Gora. Belakangan, tenagaku sudah mulai melemah. Dan aku tidak bisa berbuat banyak. Sementara Gumara dan Limbubu tidak berada di Kumayan. Aku sangat khawatir akan ada serangan susulan di Kumayan ini. Atu tidak usah khawatir. Aku dan Rindu akan selalu melindungi Kumayan. Iya, Atuk. Aku berharap Kumayan akan baik-baik saja. Dan aku juga berharap Gumara akan secepatnya menemukan keberadaan Rajo Langit. Baiklah. Pak Yunus, sungguh malang nasibku nih. Gara-gara pasar malam mendadak ditutup, aku jadi rugi besar. Sabar Pak Jai, sabar. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak, lebih besar, dan halal. Benar Pak Zayadi, yang rugi itu bukan cuma Pak Zayadi, orang lain juga rugi. Malah nyawa saya dan nyawa ibu-ibu yang lain juga hampir terancam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mewakili PT Barisan Jaya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian pesta rakyat, ya. Makanya, kalau kau cari sirkus tuh yang benar, Pak Erik, jangan asal semacam tuh. Jangan, sudahlah. Sekali lagi, saya minta maaf atas kelalaian kami. Waalaikumsalam. Pak Yunus, Pak Yunus, Pak Jai. Pak Badrul dan yang lainnya, tolong pekerjaannya dilanjutkan sama Meli dan Resta ya. Saya mau ke lapangan dusun, saya mau nyelesain masalah pesta rakyat dengan Pak Kades dan para warga di sana. Baik, Pak Erik. Baik, Pak Erik. Baik, Pak Erik. Mari saya permisi dulu. Baik Pak Erik. Semoga berjalan lancar. Saya harap juga begitu. Mari. Mari. Hati-hati, Rik. Baiklah, Bapak-Bapak. Kalau begitu, waktunya sekarang kita bekerja. Masih banyak pekerjaan menunggu kita. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Zai. Pak Zai lebih baik pulang saja. Saya takut nanti istrinya Pak Zayadi datang ke sini dan marah-marah. Kau nih, Mak Medi. Aku tuh kalau di rumah lelah. Karena istriku selalu saja marah-marah. Rasanya aku lebih baik numpang istirahat di sini saja. Ya, kalau begitu, saya yang jalan. Pak Yunus mau kemana? Bu Medi, menurut perkiraan ramalan cuaca, hari ini akan ada perang dunia ketiga. Saya ikut Pak Yunus. Saya juga udah permisi dulu ya. Loh, kok jadi pada pulang? Waalaikumsalam. Pak Zai, saya tidak mau ya nanti istrinya Pak Zayadi datang ke sini dan dia ngamuk-ngamuk ya. Dia tidak mungkin ke sini, Mak Medi. Kau tenang sajalah. Pak Zai! Pak Zai! Oi, Pak Zai! Waduh, gawat. Taruh beras ngamuk di urusannya. Oi, jangan kabur! Mau kemana? Pagi-pagi sudah duduk di warung. Pak Zai! Jangan kabur! Kau! Hei! Pak, tunggu aku! Pelan-pelan. Rebahan di sini lagi.
Kamara, kita harus segera menolong mereka semua. Karena selain mereka semua itu terluka, mereka pasti kelaparan. Saya mengerti Karina. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan makan dan juga minum kalau kita sendiri masih di bawah jurang seperti ini? Kalau seandainya kita angkat mereka ke atas sana, itu tidak mungkin, Pak Mara. Karena tenaga kita pasti tidak akan cukup. Mereka itu cukup banyak. Tuh. Kalau begitu kita bagi tugas. Saya dan Pitaloka akan mencari pertolongan di atas sana. Sedangkan kamu, Limbubu dan juga Karina, kalian bantu selamatkan para penumpang yang masih bisa diselamatkan. Beri mereka makan atau minum. Ya. Baik, Kak. Hati-hati ya. Ayo kita. Sebentar, Pak Mara. Apakah Pak Mara yakin kita bisa sampai ke atas tebing sana dengan waktu yang cepat? Kita harus berusaha. Karena korban yang selamat harus ditolong secepatnya. Tidak, nyawa mereka akan hilang. Seharusnya tadi Pak Mara saja dengan Atuk Alim yang pergi ke atas, biar Pita dan Karina yang menjaga di bawah. Jangan, Pita, ini sudah benar. Kalau kalian yang di bawah, lalu terjadi apa-apa di bawah sana, bagaimana? Kan kalian perempuan. Sudah, Pita, kamu naik duluan lah. Kau pegang batang pohon itu. Kenapa tidak Pak Mara duluan saja? Kalau kamu yang naik duluan, lalu kamu terpleset dan terjatuh, saya masih bisa menahan kamu. Tapi kalau saya yang duluan, saya terpleset, kau belum tentu bisa menahan saya, Pita. Oke, Pak Mara benar juga. Ya sudah. Ayo, Pak. Biar saya pegang. Hati-hati, Pita, pelan-pelan. Jagain Pita ya, Pak. Iya. Pita! Pita! Maaf, ayo bangun. Pita, hati-hati, Pita. Pita, kita harus minta bantuan ke dusun terdekat. Iya, Pak Mara. Semoga saja dusun di sini ada puskesmas. Jadi korban yang dibawa bisa segera ditolong. Pak, berhenti, Pak. Pak, berhenti, Pak. Berhenti. Maaf, Pak. Ada apa, Pak? Maaf, saya tidak bisa bawa penumpang, Pak. Udah sini cepetan. Cepat, Pak. Turun. Pak, lihat Pak di bawah sana. Ada bus kecelakaan. Dan masih banyak korban yang bisa diselamatkan, tapi mereka butuh dievakuasi secepatnya. Astagfirullahaladzim. Mobil terguling sampai ke jurang. Ayo kita bantu. Sekarang kalian turun. Ayo. Saya mau cari kampung terdekat. Minta bantuan polisi dan para medis. Ayo. Turun. Ayo, tolong cepat ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Adek-adek, mewarnainya jangan sampai keluar garis ya. Iya, Kak. Coba Kakak Farah mau tanya, kalau langit warnanya apa sih? Biru. Ih, pinter. Kalau rumput? Hijau. Ih, pinter. Kita ngelanjutin ya. Ayo sini Kakak Farah bantuin. Kenapa ya? Selama ini kita tidak pernah kepikiran membuat PAUD seperti ini. Bukannya tidak kepikiran, Bang. Tapi kan kita memang tidak punya tenaga untuk mengajar mereka. Lagi pula, jiwa-jiwa muda mereka itu lebih kreatif. Jadi mereka itu bisa menciptakan banyak kreativitas di desa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi kamu. Iya, Pak. silakan. Ini ada beberapa paket buku-buku dari Jakarta baru datang. Ya, semoga bisa dimanfaatkan sama anak-anak di sini. Wah, sepertinya bukunya banyak sekali ya. Aku jadi punya ide. Aku ingin membuat perpustakaan di desa ini. Bagus, Nina. Bagus. Iya, Nina. Nanti kita akan bantu-bantu kok. Biar perpustakaan Nina banyak buku gratis. Memangnya bisa? Ya bisa dong. Kan banyak komunitas yang bergerak dalam bidang dropbooks.
Jadi mereka ngumpulin buku gitu. Jadi Nina kalau misalnya mau kirim email aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prabu. Iya. Ini dari tadi Ratna menangis terus. Mungkin kalau di sini dia bisa terhibur oleh anak-anak. Ratna, kamu jangan terlalu bersedih ya. Doakan saja Dang Rajo itu segera ditemukan. Kamu nggak perlu terlalu khawatir. Karena Gumara dan teman-temannya kan sedang mencari ke Jakarta. Maaf semuanya. Ratna permisi dulu. Permisi Atu. Ya. Pokoknya Bapak tolong bilang sama anak buah Bapak, jangan sebut nama saya di depan Rajo Langit. Kalau sampai disebut, nyawa saya terancam, Pak. Tolong, Pak. Ya, tolong banget, Pak. Saya minta tolong. Jangan sebut nama saya. Iya. Iya, Erik. Nyadap ya! Mau Balang. Apa yang sudah kau lakukan sama saudaraku, Erik? Jawab, Erik! Siapa yang kau telepon tadi? Siapa? Bau Balang, saya... Jangan berani-berani kau bohongi saya, Erik. Kau pasti tahu di mana Rajo. Saya tadi jelas-jelas mendengar namanya kau sebut-sebut. Bukan, Pak. Tadi saya sebut nama Rajo. Karena saya bilang sama bos saya, kalau Kumayan sedang diserang. Dan mengakibatkan hilangnya Rajo Langit. Jadi saya bilang sama bos saya, kalau mungkin bos saya di Jakarta bisa membantu. Bos saya namanya Pak Wisnu. Benar, Pak Humbalang? Bohong! Kau jangan main-main sama saya, Erik. Enggak, Pak. Kalau sampai saya temukan kalau kau terlibat atas hilangnya saudaraku Rajo Langit, biar langit mengampuni kau, aku tak akan mengampuni kau. Kau dengar itu? Iya, Pak. Humbalang, ada apa ini? Apa yang terjadi? Dia terlibat atas hilangnya Rajo Langit. Humbalang, kamu tidak bisa menuduh Erik begitu saja. Karena kamu tidak mempunyai bukti apa-apa atas tuduhan kamu kepada Erik. Benar, Humbalang. Kita harus buktikan dulu. Aku buktikan sama kalian. Dan kau, kalau sampai kau memang terbukti nanti dari handphone itu, aku politik kepala botak kau ini. Erik, kenapa kau matikan handphone kamu? Erik, saya ini sedang serius. Bagaimana dengan proyek Sibolangit? Proyek di Sibolangit, maaf Pak, saya belum bisa menangani. Dan maaf tadi saya terjatuh Pak. Nanti mungkin saya bisa telepon lagi Pak. Sekarang saya memang tak punya bukti. Tapi lihat nanti. Kalian juga mencurigai saya.
harus segera pergi ke Jakarta. Benar Gumara. Kita harus segera ke Jakarta. Kalau tidak, saya takut terjadi apa-apa pada Rajo Langit. Tapi Atuk Alim, Karina, bagaimana dengan korban kecelakaan ini? Mereka semua sudah ditangani oleh polisi dan juga para petugas medis. Dan saya yakin mereka bisa mengatasinya. Gumara, kita sudah setengah perjalanan. Lebih baik kita berubah jadi harimau, agar lebih cepat. Kau benar, Limbu. Lalu kita akan berubah lagi di ujung Lampung. Lalu dari situ kita akan naik kapal feri. Baik, Pak. Ayo. Cepat. Atuh Humbalang. Humbalang. Atuh, sepertinya susah sekali mencari keterlibatan Erik dalam hal ini. Ya, aku percaya ini memang tidak mudah. Mereka tidak hanya cerdik, tapi juga licik. Dan mereka berpendidikan tinggi. Jadi aku percaya ini tidak akan mudah. Iya, kamu benar Humbalang. Tidak ada gading yang tidak retak. Dan aku yakin sekali, aku akan menemukan kelicikan mereka. Atuh bahaya, atuh bahaya. Atolang, kali ini benar-benar gawat, Atuh. Para musuh sudah mulai masuk ke Kumayan. Ya, Atuh. Ada apa ini? Hati-hati. Kekuatan mereka lebih hebat dari biasanya. Siapa? Mau apa kalian datang ke sini? Apa yang sudah kalian lakukan kepada mereka? Beraninya kalian datang ke Kumayan. Tenang dulu. Tenang dulu. Kami ke sini bukan untuk menyerang Kumayan. Iya, kami kesini cuma ingin mengajakmu bertarung. Ya, kami ingin mencoba beberapa jurus baru kami. Apa saja kau kalian bisa? Ayo, Rindu. Kita bantu dia. Mau kemana kalian? Kalian diam di tempat. Jangan kemana-mana. Ini bukan urusan kalian. Biar mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Iya. Dan kamu, Belinda. Dan kau bukan juga ibuku. Dan kau tidak berhak untuk melarang. Kebanyakan mulut kamu. Kekuatan Jelatang dan Datuk Roha maju dengan pesat. Pancaran energi hitamnya sangat luar biasa. Kalau aku tak hati-hati menghadapi mereka, bisa-bisa aku yang celaka. Kita tidak bisa tinggal diam. Ayo kita bantu mereka. Ayo. Bantu mereka.
Dato Lebay. Ya, Dato. Apakah Dato sudah menemukan asal dari kekacauan ini? Perasaanku mengatakan kalau ini semua berasal dari hutan Kumayan. Kalau begitu, mari kita ke sana. Tapi bagaimana dengan warga? Kalau kita pergi dan tiba-tiba terjadi serangan, siapa yang melindungi warga? Sebaiknya begini saja, kita bagi tugas. Dato silakan pergi ke sana, melihat apa yang terjadi. Sementara saya di sini, berjaga di sini, Dato. Baiklah kalau begitu. Apa itu jelmaan Suketi? Tapi kenapa dia bisa terbang dan memiliki sayap seperti burung gagak? Apa yang sudah Belinda lakukan kepada dia? Apalagi? Pasti Belinda mantrai Suketi. Aku benar-benar tidak menyangka. Rupanya Belinda sekarang sudah benar-benar berubah menjadi sakti. Kita pasti akan mati. Kita nggak bisa melawan mereka. Tenang, Meli, tenang. Tenang semuanya. Aku jamin kalian tidak akan apa-apa. Pasti ada aku di sini. Lihat, itu ciptaanku. Oh, kaget. Kaget. Itu ciptaanku. Bu Belinda, perintahkan seperti menyerang sekarang. Bikin mereka semua mati ketakutan. Diam. Pelan. Aku mau menikmati ini semua. Kalian lihat. Penderitaan mereka. Kalian harimau memang binatang buas dan berjaya di daratan. Tapi ciptaanku berkuasa di atas dan di bawah. Suketi. Itu ciptaanku. Cantik sekali. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Perhatian, perhatian sebentar. Acara belajar PAUD hari ini sampai di sini. Ibu-ibu, tolong bawa anak-anaknya kembali ke rumah masing-masing. Ada apa, Bang? Puspa, ada binatang aneh di atas Bukit Kumayan. Nah, ini kami belum juga tahu apakah ini berbahaya atau tidak. Tapi kita harus berjaga-jaga dan kita harus selamatkan dulu anak-anak. Gimana ini Atu? Bagaimana dengan nasib kita? Iya, kalau kami pulang nanti diserang Atu. Iya Atu, menurut saya sebaiknya mereka semua di sini saja. Karena di sini banyak orang, jadi kita bisa saling melindungi. Kalau kita berpencar untuk pulang, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Betul. Iya, Atu. Baiklah kalau begitu. Puspa, Ratih, tolong jaga anak-anak. Aku harus pergi untuk memberitahukan hal ini kepada warga yang lain. Baik, Bang. Assalamualaikum. Ya sudah, kalau begitu kita semua diam dulu di sini sampai keadaan lebih baik lagi, ya?
aku saja. Kemenangan pasti ada di tiap kita. Tetap siaga, tetap siaga. Entahlah, aku belum tahu pasti. Tapi nampaknya itu adalah jelmaan Suketi yang sudah dimantrai oleh Belinda. Merunduk, semuanya merunduk! Merunduk! Semua pada takut dengan kita. Makan mereka semua seperti makan. Ayo Medi, kita berlindung. Ayo cepat. Ayo, kita berlindung di sini saja. Matilah semua. Semua akan mati. Mati di tangan ciptaan Belinda. Gemas aku. Astagfirullah. Makhluk apa ini? Bujang, Pak Tarek, Bu Resta, Ajit, Meli. Bapak, sini. Ada itu, Jang. Lihatlah, Jang, lihat. Makhluk apa itu? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini monster yang akan menyerang Kumayan. Benar, Bujang. Ayo cepat kita pergi dari sini. Ayo selamatkan diri kalian masing-masing sebelum makhluk aneh itu menyerang kita. Bapak. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Maaf Resta, tapi kami lebih mengutamakan nyawa dan keselamatan kami. Sudahlah Hajit, tidak usah banyak cakap. Lebih baik kita adukan kejadian ini kepada para ratu. Ayo cepat. Tapi Pak, Gimana nih Mel? Ya, mau gimana lagi Resta? Para warga juga sudah pergi. Kamu nggak lihat apa makhluk itu? Badannya seperti burung. Ya, lebih baik kita pergi Resta. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kita, ayo. Tapi... Nggak usah pakai tapi-tapian. Kita lebih baik pergi. Kamu nggak lihat para warga juga udah pergi. Ya sudah, ayo Mel. Pak Yunus! Gawat Pak Yunus, gawat! Aduh, kau kalau mau bicara, bicaralah tarik nafas pelan-pelan dulu. Ada apa? Ada. Iya, ada apa Badrul? Hingga wajah kalian nih macam akan terjadi perang dunia ketiga saja. Jayadi, ini lebih gawat dari perang dunia ketiga. Iya Pak Yunus, ada makhluk aneh di atas hutan Kumayan Pak Yunus. Bentuknya seperti monster. Ya, sangat besar dan bisa terbang. Ya, bentuknya seperti burung gagak. Ah, kau nih mimpi barangkali kau Badrul. Mana mungkin lah ada makhluk macam tuh. Woi, Pak Sayadi, kalau kau tak percaya, kau lihat sendiri di hutan Kumayan. Tapi jangan salahkan aku kalau perut kau yang gendut itu dimangsanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu, kami sudah melihatnya ada itu. Iya, saya sudah lihat. Jadi Atu Abu sudah melihatnya. Iya. Mungkin makhluk itu berbahaya. Tapi kalian semua tidak perlu cemas. Tenanglah. Karena di pinggir hutan para datuk sedang melawannya. Iya tuh. Ya, tapi meskipun demikian, kalian semua tetap harus waspada. Dan jangan pernah pergi kemana-mana sebelum situasi ini aman. Ya tuh. Ya Allah, Medi belum pulang juga. Saya harus mencarinya, Atuh. Medi bersama para datuk. Alhamdulillah. Dia bersama Artaya, Rifai Paliki, Ki Tunggal,
dan lebih karat. Dan pasti mereka menjaga Medi. Tolong bapak-bapak jaga Mbak Medi. Saya akan menyusul para Datuk ke pinggir hutan. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau begitu, apa yang dikatakan Badur, betul itu. Bukan perang dunia ketiga, bukan. Ada makhluk. Wah, indah sekali ya di sini. Alim, kamu lihat. Bagus sekali ya. Kamara, bagaimana kalau sekarang kita lomba berenang? Kamara lihat tuh, airnya itu sangat biru, bagus sekali. Karina, kamu ini ada-ada saja. Memangnya kamu bisa berenang? Pitaloka, kamu itu jangan salah ya. Dulu waktu kecil, aku itu setiap hari pasti berenang di Danau Kumayan. Itu kan waktu kamu kecil. Lagi pula kamu harus tahu, Karina. Kedalaman laut ini 100 kali lipat dibanding Danau Kumayan. Memangnya kamu mau mati tenggelam? Pita, kamu itu tidak seru. Ya udah, kalau mau seru, kamu teriak-teriak terus aja kayak tadi, Karina. Soalnya saya mau mengajak Pitaloka pergi dulu. Pergi? Kemana, Pak? Nanti kamu juga akan tahu. Kamara mau kemana? Karina ikut ya? Jangan dong. Ini hanya urusan saya dan Pitaloka. Karina, kamu tidak boleh mengganggu. Orang yang sedang jatuh cinta itu merasa dunia hanya milik berdua. Ayo. Ayo Pita. Ayo. Nih Bubu, tolong jaga Karina ya. Jangan sampai dia mengikuti kita. Ayo Pita. Iya. Jangan terjun ya, Karina. Ingat dalam. Iya, sana. Alim, ya sudah, lebih baik kita juga sekarang pergi ke satu tempat yuk. Ayo. Kamu udah belum nonton film Titanic? Belum, Pak. Belum ya? Kenapa memangnya? Tidak apa-apa. Rasanya itu seperti terbang. Karena di salah satu adegannya, si perempuan tangannya dibentangkan seperti ini. Lalu dia melihat ke depan, dia memejamkan matanya dan menikmati hembusan angin. Iya benar, Pak Mara. Kita merasa kita sedang terbang seperti burung yang terbang bebas di udara, ringan tanpa beban. Ciptaan Suketiku akan kenyang dengan daging harimau. Makan semua Suketi. Aku senang melihatnya. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus mengeluarkan ilmu kita untuk melawan itu. Rindu, jangan, hentikan Rindu. Rindu, aku mohon, jangan ikuti aura hitammu. Hentikan, Rindu.
Hati-hati. Benar-benar licik. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan dia? Sementara kita mau menyerang, dia selalu saja menjauh. Ayo para Datuk, kita satukan kekuatan untuk menyerangnya. Ayo! Kau lihat wajahnya, terlihat sangat shock. Iya Jelatang, bagaimana tidak shock? Kau lihat itu, hasil karyanya gagal total. Di saat dia mau menyerang, malah menjadi manusia. Mungkin nasibnya lagi apes. Iya juga kali. Diam! Kalian pikir aku tidak bisa mendengar kalian? Kalian mencemooh aku. Ciptaanku. Oh, ciptaanku kalah. Kalian cepat bawa Suketik pergi dari sini. Atau kuubah kalian menjadi binatang. Mau? Berani-beraninya menertawai aku. Bawa dia pergi. Minggir. Roha, kau ambil Suketik. Ayo. Malas aku Jelatang. Kau sajalah. Tidak mau aku. Kau lihat sendiri. Dekat Suketik ada para Inyi. Bukannya aku takut sama mereka. Tapi aku malas. Nanti aku kena ceramah dan bertuah dari mereka. Bukan cuma kau Jelatang. Aku juga malas tuh. Ketemu Inye-Inye itu. Nanti aku juga diceramahin sama dia. Kau sajalah. Begini saja. Lebih baik kita pergi saja. Bagaimana? Cukawal, enggak? Iya, itu ide bagus itu. Ya sudah, ayo kita tinggal di Suketik. Ayo. Suketik, makanya kau jangan bergabung dengan orang jahat. Begini akibatnya, kau kena batunya nanti. Bantu aku, Kitungga. Sembuhkan aku. Baiklah, Suketik. Kami akan membantu menyembuhkan kau. Tapi kau harus berjanji. Jangan ganggu-ganggu Kumayan lagi. Iya, aku janji. Aku tidak akan melakukannya lagi. Coba kau berdiri. Datuk Abu. Ya, Datuk. Lepe Karat. Baik, Datuk. Kumbalang. Siap. Bantu aku. Aku akan segera mencoba membuka kitab itu. Ya. Tapi kalau aku tidak bisa, kalian coba satu-satu ya.
Putriku, coba lakukan, tetapi gunakan tenaga dalam. Baik, Ayah. Aku tidak bisa membukanya. Coba kau buka. Aku tidak bisa membukanya. Aku juga tidak bisa membukanya. Ya, coba. Aku yakin aku bisa membukanya. Aku adalah pemilik 10 kitab. Dan dulu aku pernah mempelajari beberapa banyak kitab. 7 kitab Parainye dan 3 kitab lainnya. Karena itulah namaku adalah Dasa. Artinya 10. 10 yang melaksanakan kehendak hatinya. Wah, tidak mungkin, Dasa. Aku saja tidak mampu membuka kitab itu, apalagi kamu. Kiratan, kalau aku bisa membukanya, apa yang akan kau berikan padaku? Ya, Dasa. Kalau kau bisa membuka kitab itu, maka aku akan mengabdi kepadamu di sisa hidupku. Erik, buat apa kamu datang kemari? Pak Wistu bilang kalau dia senang kalau kita berhasil mendapatkan Rajo. Jangan senang dulu. Menurut mata-mataku, Gumara dan Nimbubu sedang mencari Rajo Langit sampai ke Jakarta. Itu artinya masuk ke kandang macan. Gumara dan Limbubu pasti akan jadi santapan anak buahnya Pak Wisnu. Ya kan? Ya kan? Ya, tapi Dia akan dijadikan keset kamar mandi. Keset Gumara, keset Limbubu. artinya di Kumayan. Di Kumayan tinggal sisa 4 Inye. Betul juga. Sebaiknya aku menghasut harimau hitam untuk menyerang Kumayan. Sebaiknya kamu jangan kesini lagi. Jangan ganggu aku. Aku sedang ada hobi baru. Itu keluar dari sana. Baik, Bu. Keset Gumara, keset Limbubu. Keset